Perkenalkan, nama saya Petrus Sitorus. Saya Prodi Pendidikan Matematika Universitas AKBP Nomensen Medan. Hidup mahasiswa. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang bidang diagonal. Nah, untuk membuat kami lebih bersemangat lagi dalam membuat video pembelajaran berikutnya, like, comment, subscribe, and share. Nah, langsung saja kita masuk ke pembahasan. Let's go, check it down. Oke, perkenalkan, nama saya Petrus Sitorus. Saya Prodi Pendidikan Matematika Universitas AKBP Nomensen Medan. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang bidang diagonal. Di sini ada gambar. Coba perhatikan gambar kubus tersebut. Di sini ada kubus ABCD EFGH. Pada gambar tersebut, diagonal bidang AF dan diagonal bidang DG. Coba perhatikan diagonal bidang AF dan diagonal bidang DG beserta dua rusuk kubus yaitu AD dan FG. Perhatikan AD dan FG. Nah, di situ membentuk suatu bidang di dalam ruang kubus yaitu bidang ADGF. Coba perhatikan bidang ADGF yang berwarna pink. Bidang yang berwarna pink. Nah, bidang ADGF atau bidang yang berwarna pink itulah yang disebut dengan bidang diagonal. Nah, sekarang coba Anda sebutkan bidang diagonal yang lain dari kubus ABCD EFGH. Selanjutnya, di sini ada gambar balok. Coba perhatikan gambar balok PQRS TUVW tersebut. Pada gambar tersebut, diagonal bidang PU dan diagonal bidang SV. Coba perhatikan diagonal bidang PU dan diagonal bidang SV beserta dua rusuk balok yaitu PS dan UV. PS dan UV membentuk suatu bidang di dalam ruang balok yaitu bidang PUVS. Coba perhatikan bidang yang berwarna pink, bidang PUVS. Nah, bidang PUVS itulah yang disebut dengan bidang diagonal dari balok tersebut. Nah, sekarang coba Anda sebutkan bidang diagonal yang lain dari balok PQRS TUVW tersebut. Selanjutnya ada gambar prisma segi 6. Di sini perhatikan gambar prisma segi 6 tersebut. Pada gambar tersebut kedua diagonal bidang, coba perhatikan diagonal bidang AH dan diagonal bidang EJ beserta dua garis yaitu JH dan AE. Dua garis JH dan AE membentuk suatu bidang di dalam ruang prisma segi 6 yaitu bidang AEJH. Coba perhatikan bidang AEJH atau bidang yang berwarna pink tersebut. Nah, bidang AEJH itulah yang disebut dengan bidang diagonal prisma segi 6. Coba Anda sebutkan bidang diagonal yang lain dari prisma segi 6 tersebut. Selanjutnya, dari sekian banyak pertanyaan, mungkin terdapat beberapa pertanyaan-pertanyaan berikut. Yang pertama, apakah semua bangun ruang memiliki bidang diagonal? Yang kedua, apakah semua bangun ruang prisma memiliki bidang diagonal? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, mari pertama-tama kita membuat pengertian dari diagonal bidang. Pengertian dari bidang diagonal. Nah, di sini bidang diagonal adalah daerah yang dibatasi oleh dua diagonal bidang pada dua sisi bangun ruang dan dua rusuk bangun ruang, atau daerah yang dibatasi oleh semua diagonal bidang dan membagi bangun ruang menjadi dua bagian. Jadi di sini nanti bidang diagonal itu yaitu daerah yang dibatasi oleh dua diagonal bidang. Nah, diagonal bidang itu terdapat pada dua sisi bangun ruangnya. Nah, coba perhatikan gambar untuk lebih memahami. Nah, di sini ada gambar 5 segi 4. Nah, 5 segi 4 tidak memiliki bidang diagonal. Mengapa? Karena
limas hanya memiliki satu sisi bangun ruang yang terdapat diagonal bidang pada sisi limas. Jadi, karena sisi-sisi limas tersebut hanya terdapat satu sisinya yang memiliki diagonal bidang, yaitu pada sisi alasnya. Perhatikan sisi alasnya itu ABCD. Jadi hanya sisi ABCD yang memiliki diagonal bidang. Jadi karena hanya satu sisi dari limas yang memiliki diagonal bidang, maka limas segi 4 tersebut tidak memiliki bidang diagonal karena tidak memenuhi syarat. Jadi syaratnya harus dua bidangnya yang memiliki diagonal bidang. Kemudian limas segi 5. Limas segi 5 juga tidak memiliki bidang diagonal karena limas hanya memiliki satu sisi bangun ruang yang terdapat diagonal bidang pada sisi limas, yaitu hanya sisi alasnya. Kemudian sisi-sisinya yang berbentuk segitiga tidak memiliki diagonal bidang. Selanjutnya, perhatikan gambar. Di sini ada gambar kerucut, tabung, dan bola. Nah, yang pertama gambar kerucut. Kerucut tidak memiliki bidang diagonal karena kerucut tidak memiliki diagonal bidang. Jadi, sisi-sisi kerucut itu yaitu alas dan selimutnya tidak memiliki diagonal bidang karena itu merupakan sisi lengkung. Kemudian di sini ada tabung. Tabung juga tidak memiliki bidang diagonal karena tabung tidak memiliki diagonal bidang. Perhatikan sisi-sisinya. Sisi-sisinya tidak memiliki diagonal bidang. Kemudian begitu juga untuk bola. Bola tidak memiliki bidang diagonal karena bola tidak memiliki diagonal bidang. Jadi yang bersisi lengkung itu tidak memiliki bidang diagonal. Selanjutnya perhatikan gambar. Di sini ada gambar prisma segitiga. Nah, prisma segitiga tidak memiliki bidang diagonal karena meskipun terdapat lebih dari satu sisi yang memiliki diagonal bidang. Perhatikan gambarnya. Gambarnya itu adalah persegi 4 atau persegi panjang. Nah, sisi-sisinya tersebut sebenarnya memiliki diagonal bidang. Nah, di situ terdapat 3 sisinya yang memiliki diagonal bidang. Namun, nantinya kedua diagonal bidangnya hanya dibatasi oleh satu rusuk atau satu garis saja. Contohnya misalnya nanti diagonal bidang BD dengan diagonal bidang DC. Jadi nanti terbentuk bangunnya di dalam yaitu BCD. Nah, BCD itu nanti hanya dibatasi oleh garis BC, CD, dan BD. Jadi hanya garis BC saja atau satu rusuk saja yang membatasi bangun yang terbentuk atau ruang atau daerah yang terbentuk di dalam prisma segitiga tersebut. Kemudian untuk prisma segi 5 beraturan. Di sini prisma segi 5 beraturan memiliki bidang diagonal. Nah, di sini ada, perhatikan gambar. Di sini ada FACH yaitu bidang diagonal dari prisma segi 5 beraturan. Kemudian ada BGID, kemudian ada CFIH. Nah, coba untuk selanjutnya prisma segi 6 beraturan. Prisma segi 6 beraturan juga memiliki bidang diagonal. Kemudian untuk prisma tegak segi 5 tidak beraturan. Di sini memiliki bidang diagonal yaitu, coba perhatikan bidang BDFJ. BDFJ. Kemudian selanjutnya untuk prisma miring segi 5 tidak beraturan. Nah, di sini terdapat bidang diagonalnya yaitu bidang AEGI. Bidang AEGI. Selanjutnya, ini adalah contoh soal untuk mencari
luas bidang diagonal. Nah, coba perhatikan gambar prisma segi 6 di bawah ini. Nah, yang ditanya, tentukan luas bidang diagonal CELH tersebut jika panjang BC sama dengan LH sama dengan 8 cm dan panjang HB sama dengan 6 cm. Perhatikan, BC sama dengan 8 cm, LH sama dengan 8 cm, kemudian HB sama dengan 6 cm. Nah, untuk penyelesaiannya, sebelum menghitung luas bidang diagonal CELH, harus dihitung dahulu panjang diagonal bidang CH. Perhatikan, CH harus kita hitung. Mengapa? Karena untuk mencarinya bidang diagonal tersebut berbentuk persegi panjang. Jadi harus kita cari panjang CH dengan sudah diketahui panjang LH-nya. Kemudian di sini untuk mencarinya kita gunakan teorema Pythagoras. Di sini rumusnya CH kuadrat sama dengan BC kuadrat ditambah HB kuadrat. Nah, CH kuadrat sama dengan, di situ BC-nya 8, yaitu menjadi 8 kuadrat ditambah HB, yaitu menjadi 6 kuadrat. Nah, CH kuadrat sama dengan 64 ditambah 36, menjadi didapat nanti CH-nya sama dengan 10. Jadi panjang diagonal bidang CH adalah 10 cm. Nah, untuk luas bidang diagonal CELH sama dengan luas persegi panjang, yaitu rumusnya panjang kali lebar. Jadi sama dengan panjangnya itu CH, lebarnya itu yaitu CE, itu menjadi sama dengan 10 dikali 8 sama dengan 80. Jadi luas bidang diagonal CELH adalah 80 cm kuadrat. Nah, kesimpulannya, bidang diagonal adalah daerah yang dibatasi oleh dua diagonal bidang dan dua rusuk bangun ruang, atau daerah yang dibatasi oleh semua diagonal bidang dan membagi bangun ruang menjadi dua bagian. Jadi, bidang diagonal itu dibatasi oleh dua diagonal bidang, di mana diagonal bidangnya itu harus terdapat pada minimal dua sisi yang memiliki diagonal bidang dan dua rusuk bangun ruang. Jadi bangun-bangun yang memiliki bidang diagonal yaitu di mana minimal terdapat dua sisinya yang memiliki diagonal bidang dan harus dibatasi oleh dua rusuk. Jadi diagonal bidangnya itu nanti harus dibatasi oleh dua rusuk atau dua garis. Dari semua bangun ruang, tidak semua bangun ruang yang memiliki bidang diagonal. Contohnya seperti limas, bola, dan tabung. Untuk mencari luas bidang diagonal, maka kita terlebih dahulu harus mencari panjang diagonal bidang dari bangun tersebut. Oke, sekian dari pembelajaran hari ini. Salam semangat, semangat belajar. Terima kasih, Horas. Oke, sekian pembelajaran kita pada saat ini. Jikalau ada kata-kata saya yang kurang berkenan di hati Anda, mohon dimaafkan. Dan semoga video ini bermanfaat untuk Anda. Dan jikalau ada yang kurang mengerti atau kurang paham, bisa langsung ditanya di kolom komentar di bawah. Di bawah kolom komentar ya, bukan di bawah ini, di bawah saya. Sekian, bye-bye.